Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di channel Mahjari 2025 Mahraj Jari Tihasri. Belajar mahraj sejak dini mudah dan membahagiakan. Hari ini kita akan melanjutkan ke 17 mahraj. Yang sebelumnya kita sudah mengenal 5 mahraj. Nah, mari kita ulang sedikit ke 5 mahraj tersebut. Yang pertama, al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut yang dimulai dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Yang kedua adalah al-halqi, yaitu rongga tenggorokan, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ini tenggorokan. Lalu yang ketiga adalah al-lisan, huruf-huruf yang keluar dari lisan, dari lidah kita. Yang keempat adalah asyafatain, huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir kita. Yang kelima adalah al-khaisum, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Nah, mari kita ingat kembali ketika hal itu diaplikasikan ke jari-jari kita, supaya mudah mengingatnya, mudah berlatih di mana saja, kapanpun saja. Nah, al-jauf, jari jempol, ini huruf-hurufnya. Al-halqi, jari telunjuk. Al-lisan, jari tengah. Asyafatain, jari manis. Al-khaisum, jari kelingking. Mari kita melihat ke uraian penjelasan ruas-ruas jari. Fungsi ruas-ruas jari. Jari jempol, satu mahraj, yaitu mahraj yang keluar dari al-jauf. Yang kedua, al-halqi, jari telunjuk, ada 3 mahraj, yaitu huruf-huruf keluar dari pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan, untuk huruf-huruf yang keluar dari lidah kita, terdiri dari 10 mahraj dan terbagi atas 4 tempat. Yang pertama adalah pangkal lisan, ini ruas jari kita yang di pangkal ini, pangkal. Yang ini tepi lisan, kita letakkan di agak naik sedikit dari jari kita. Kemudian ini tengah lisan, itu di bongkol jari tengah kita. Lalu ujung lisan ini. Kemudian asyafatain, huruf-huruf yang keluar dari bibir kita, kita aplikasikan di jari manis. Ada 2 mahraj. Yang terakhir adalah al-khaisum, di jari kelingking, terdiri dari 1 mahraj. Mari kita melihat 17 mahraj yang terurai dari 5 mahraj tadi. Nah, sekarang kita menjelaskan sedikit mengenai al-jauf. Al-jauf yang ada di jari jempol. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, itmamul harokat, yaitu kesempurnaan harokat. Yang kedua, durasimat. Durasimat di al-jauf adalah 2 harokat, karena setelahnya tidak ada hamzah, tidak ada sukun dan tasdid. Lalu bentuk artikulasi. Mari kita perhatikan di itmamul harokat. Harokat fathah. Harokat fathah huruf tipis. Fathah artinya terbuka, yaitu terbukanya rongga mulut dan bibir lebih mengarah ke sudut kanan dan kiri. Mulut terbuka atau infitah, lidah datar istipal dan agak senyum. Lalu bagaimana dengan huruf tebal? Huruf tebal, rongga mulut agak menutup, bibir dan sudut-sudutnya, sudut kanan dan sudut kiri
lebih ke tengah. Lidah belakang terangkat, isti'la dan itbaq, lebih naik ke atas. Nah, berikutnya adalah harokat dhammah. Harokat dhammah, maka di harokat dhammah bibir mencucu, baik untuk bibir mencucu atau monyong maksudnya, baik untuk huruf tebal maupun huruf tipis. Lalu harokat kasroh. Harokat kasroh atau baris bawah, maka yang harus diperhatikan adalah tengah lidah itu terangkat, rahang turun ke bawah, gigi seri bawah kelihatan, senyum. Untuk huruf tebal lebih agak tertutup, gigi seri bawah terlihat. Yang berikutnya adalah B atau yang kedua, kita perhatikan durasi mad. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa durasi mad itu adalah 2 harokat di al-jawf ya, atau 2 ketuk. Lalu bentuk artikulasi. Artikulasi adalah alat-alat ucap kita. Fathah terbuka, dhammah mencucu atau monyong, kasroh senyum atau meringis. Nah, mari kita melanjutkan ke huruf al-jawf. Kita perhatikan di sini. Al-jawf hurufnya itu ada 3. Tapi bagaimana bunyi mahrotnya? Al-jawf, alif. Alif sebelumnya fathah, maka bunyinya a. Waw sukun sebelumnya dhammah, bunyinya u. Ya sukun sebelumnya kasroh, bunyinya i. 2 harokat ya. Lalu huruf yang keluar dari tenggorokan, al-halqi. Kalau diaplikasikan ke jari, maka dia di jari telunjuk kita. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf, yaitu hamzah, ha. Saya ulang, hamzah, ha. Lalu tengah tenggorokan yang disebut dengan wastul halqi, yaitu hurufnya adalah ain, ha. Kita ulang, ain, ha. Lalu ujung tenggorokan itu adalah ghain, ha. Kita ulang, ghain, ha. Nah, lalu makhraj yang kelima. Tadi al-jawf itu 1, makhraj yang pertama. Lalu pangkal tenggorokan itu yang kedua, tengah tenggorokan yang ketiga, ujung tenggorokan yang keempat. Terus kita melanjutkan ke huruf yang keluar dari lidah kita. Yang kelima itu pangkal lidah. Lidah agak naik dan menyentuh langit-langit lunak. Makhraj yang kelima, yaitu huruf qaf. Kita ulang, qaf, qaf. Lalu yang keenam itu adalah masih tetap di pangkal lidah, yaitu lidah kita menuju ke langit-langit keras, tetap di pangkal lidah. Hurufnya adalah kaf, kaf. Lalu yang berikutnya adalah tepi lidah kita. Tepi lidah yaitu adalah huruf dhad, yaitu makhraj yang ke-7. Tepi lidah. Tepi lidah ini ditulis angka 3. Angka 3-nya ada 3. Maksudnya adalah tepi kanan, sisi kanan, boleh menggunakan lidah sisi kanan, boleh menggunakan lidah sisi kiri, lalu atau keduanya. Kalau kita praktekkan seperti ini, ya. Tepi lisan kanan, dha.
tepi lisan kiri Allah, keduanya Allah. Nah, itu huruf tepi lisan. Lalu yang keempat, huruf tengah lisan. Huruf tengah lisan itu makhraj yang ke-8 ya. Hurufnya adalah huruf tengah lidah naik ke langit-langit. Tengah lidah kita naikkan ke langit-langit. Hurufnya adalah jim. Sekali lagi, jim. Lalu huruf yang kedua adalah huruf shin. Shin, dia mengeluarkan udara yang banyak. Ayo, angkat tengah lidahnya menuju langit-langit atas. Shin, shin, shin. Seperti itu. Kemudian huruf iya. 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 Kemudian kita bergerak ke ujung lidah. Ke ujung lidah ya. Yang kelima, huruf makhraj yang kelima di makhraj lisan itu yang kelima. Secara keseluruhan itu makhraj yang ke-9, yaitu huruf ra. Jika ra itu berbaris dhammah atau fathah, maka dia tebal, berbunyi ra. Ra. Jika dhammah dia berbunyi ru. Ru. Jika kasroh dia tipis, berbunyi ri. Ri. Nah, berikutnya adalah huruf nun. Huruf nun ini ujung lidah menyentuh langit-langit atas, ya, agak sedikit ke dalam dari lam. Nah, nun, makhraj yang ke-10. Lalu kita melanjutkan ke makhraj yang ke-11, yaitu huruf lam. Huruf lam itu di mana makhrajnya? Yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit atas sebelum gusi, mendekati gusi, yaitu tepi ujung lidah ya, sisi lidah yang di ujung, yang di arah punggung, sisi lidah arah punggung menyentuh langit-langit atas dekat gusi. Mari kita coba melafalkannya dengan fasih. Lam, begitu ya. Lalu makhraj yang ke-12 yaitu huruf-huruf yang keluar ujung lidah yang menyentuh gusi bawah. Ayo kita sentuhkan ujung lidah kita ke gusi bawah. Lalu kita sebutkan hurufnya. Hurufnya adalah sin, zai. Lalu yang ketiga adalah sod. Lalu yang ke-13 yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Hurufnya adalah fa. Sentuhkan dulu gigimu ke ujung gigi seri atas. Ayo kita lafalkan. Fa. Kemudian zal. Tetap di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Angkat lidah belakangmu. Wo. Nah, kita lanjut ke makhraj huruf yang ke-14, yaitu ujung lidah menyentuh gusi atas. Ayo kita sentuhkan dulu ujung lidah ke gusi atas, lalu kita sebutkan hurufnya, yaitu hurufnya adalah ta. Lalu huruf yang kedua dal. Lalu yang ketiga hurufnya adalah huruf qa. Angkat lidah belakang. Qa. Ulang sekali lagi. Qa. Oke. Kita lanjutkan ke huruf yang keluar dari dua bibir kita. Kita aplikasikan ke jari manis kita. Yang pertama adalah huruf fa. Itu makhraj yang ke-15. Fa. Bagaimana bunyinya? Fa. Tapi bagaimana makhrajnya? Kedua gigi seri atas menyentuh bibir bawah bagian dalam yang basah. Lalu keluarkan sedikit udara. Ayo. Fa. Ulang sekali lagi. Fa. Kemudian di makhraj berikutnya yang ke-16 masih tetap di asyafatain.
Sentuhkan kedua bibir, yaitu hurufnya mim. Mim. Lalu huruf waw. Waw, monyongkan dulu atau mencucu dulu. Monyongkan dulu, baru sebutkan hurufnya. Waw. 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 Sekali lagi. Waw. Lalu ke huruf yang berikutnya, huruf ba. Sentuhkan dua bibir, lalu bunyikan hurufnya. Ba. Ba. Nah, mari kita lanjut ke mahraj yang terakhir, mahraj ke-17, yaitu mahraj yang keluar dari rongga hidung, al-khaisum. Ada dua huruf. Hurufnya adalah nun tasdid, nun dan mim. Tapi bagaimana bunyinya? Sentuhkan kembali huruf lidah kita ke langit-langit, ujung lidah ke langit-langit, lalu keluarkan bunyinya. Seperti ini bunyinya. Lalu huruf mim. Sentuhkan dua bibir, lalu kita keluarkan bunyinya. Nah, demikianlah 17 mahraj yang kita sampaikan pada hari ini. Sab'ata asyarut mahrajut huruf. Semoga bermanfaat. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung kembali dengan topik yang berbeda. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.